kembali lagi dengan soal-soal perbandingan. Ini sebagai persiapan kamu untuk PTS. Silakan kamu simak dari awal sampai akhir. Pertama, seorang peternak mempunyai persediaan bahan makanan ternak untuk 45 ekor bebek. 45 ekor bebek selama 12 hari. Jika ia menambah lagi bebeknya, menambah lagi bebeknya sebanyak 15 ekor, maka persediaan makanan tersebut akan habis dalam waktu berapa hari gitu ya. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah bandingkan yang variabelnya sama. Bandingkan yang variabelnya sama, maksudnya apa? Ekor dibandingkan dengan ekor, waktu, hari dibandingkan dengan hari, gitu ya. Kalau dituliskan di sini berarti banyak bebek atau jumlah bebek. Kemudian di sebelah sini adalah waktunya. Waktunya itu dalam hari, gitu ya. Banyak bebeknya 45 ekor, berarti 45 ekor habis dalam waktu 12 hari. Kemudian menambah 15 ekor, berarti 45 tambah 15 gitu ya. Berarti 60 ekor. 60 ekor habis berapa hari gitu. Kalian coba perhatiin. Kalau 45 ekor habisnya 20 hari, ditambah 15 ekor lagi, berarti menjadi 60 ekor. Berapa hari habisnya makanan itu? Dengan catatan jumlahnya sama, ya kan? Berarti makin cepat habis karena ternaknya ditambah. Berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Oke, berarti kita bandingkan yang sejenis, variabelnya 45 banding 60 sama dengan, karena berbalik nilai berarti X per 12 gitu ya. Nah, ini kita bisa coret-coret, kita bisa sederhanain, sama-sama bagi 15. Ini dapat 3, ini dapat 4 gitu ya. Ini dengan ini dapat 3. Nah, maka kita kali silang. X sama dengan 3 kali 3. Berarti X-nya ada 9 hari. Jumlah pulpen yang diterima masing-masing anak. Oh, di sini 8. Berarti 8 pulpen, anaknya 35. Kalau 4 pulpen, anaknya 70. Berapa pulpen 40 anak? Nah, kalian bisa lihat nih ya, berbalik nilai. Kenapa ini? Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kenapa begitu? Kalau 35 anaknya, yang diterima 8 pulpen. Tapi kalau 70 yang diterima makin sedikit. Berarti ini perbandingan berbalik nilai. Berarti sama seperti yang tadi ya. Bandingkan yang variabelnya sejenis. Kita mau cari si X ini ya. Kalian boleh pakai ini, kalian boleh pakai ini. Miss Vivi mau pakai yang si 8 dengan 35. Berarti kita bandingkan yang sejenis. Kalau jumlah pulpennya 8 pulpen, anaknya ada 35 anak. Kalau jumlah pulpennya nggak tahu berapa, jumlah anaknya 40 gitu ya. Kita bandingin, berarti 8 per X sama dengan 40 per 35 gitu ya. Mari kita coret-mencoret. Ini dengan ini dapat 5. 5 dengan 35, oh dapat 7. Berarti X sama dengan 7. Berarti ini ada 7 buah pulpen. Tidak susah, oke? Kalian pahami sedikit demi sedikit, tidak susah. Dengan berjalan 24 langkah, seorang pejalan kaki dapat menempuh jarak 11 meter. Jika berjalan sebanyak 96 langkah, jarak yang ditempuhnya berapa? Tulis aja kalau bingung. 24 langkah 11 meter gitu ya. 96 langkah berapa meter? Kita misalkan aja X gitu ya. Berapa meter? Kan ini makin banyak tuh, makin banyak langkahnya. Makin banyak langkahnya berarti makin jauh jalannya gitu ya. Makin banyak langkahnya berarti makin jauh. Berarti ini adalah perbandingan senilai. Berarti 24 per 96 sama dengan 11 per X. Nah, coba diperhatiin. Berarti ini pun bisa dicoret-coret ya. 96 dengan 24 sama-sama dibagi 6.
Kalau ini bagi 6 dapat 4. Kalau ini bagi 6 dapat 16. Nah, ini ternyata masih bisa nih disederhanain lagi. 4 dengan 16 sama-sama bisa bagi 4, ini dapat 1 gitu ya. Oh, ya udah, kali silang. Berarti tinggal X sama dengan 4 kali 11. Maka X-nya adalah 44 meter. Gitu. Dian mengendarai mobil dari Bandung ke Depok dengan kecepatan 90 km per jam. Kecepatannya 90 km per jam, gitu ya. Waktu yang ditempuhnya adalah 4 jam. Jika ia ingin sampai 1,5 jam lebih cepat, berarti kalau dia 1,5 jam lebih cepat, kita kurangin waktunya ya. Kurangin 1,5 jam. Berarti ini kita buatlah kecepatan 1, ini waktu 1. Katanya kecepatan harus bertambah sebesar, berarti kecepatan 2-nya kita belum tahu berapa. Waktu 2-nya adalah 4 dikurang 1,5 jam, gitu ya. Berarti dia mau menempuh selama 2,5 jam dari Bandung ke Depok. Ya sudah, kalian harus ingat rumus kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Berarti ini jaraknya sama kan? Kita samain aja, jarak sama dengan jarak. Berarti kecepatan 1 kali waktu 1 sama dengan kecepatan 2 kali waktu 2. Kita tinggal substitusi. Kecepatan 1 90 dikali waktunya 4. Kecepatan 2 belum tahu berapa, dikali dengan 2,5 jam. Ini mesti dibuat menjadi 21/2 gitu ya. Atau sama dengan 5/2. Oke? Nah, berarti ini kita bisa saling coret-coret, oke? Ini tadi adalah 5/2 ya. Bisa coret-coret ya. Mana dengan mana ini? Oh, 90 dengan 5. Berapa itu? 90 bagi 5, 18. Berarti berapa kecepatan 2-nya? Berarti ini tinggal 18 kali 4 sama dengan X/2 gitu ya. Ini bisa dikali silang, berarti X sama dengan 18 kali 8. Maka X adalah 144 km per jam. Nah, 144 km per jam. Yang ditanya adalah harus bertambah sebesar berapa? Berarti kita kurangkan dengan 90. Maka tambahan kecepatannya adalah 144 km per jam. Kita kurangi dengan 90 km per jam. Maka diperolehlah 54 km per jam. Gitu ya. Oke, ini adalah soal berikutnya. 3 mesin dapat menghasilkan 300 kuintal kain setiap 5 jam. Maka jika yang bekerja adalah 5 mesin dalam waktu 8 jam, jumlah kain yang akan dihasilkan berapa? Berarti ini kita tabelin dulu kalau bingung ya. Jumlah mesin, kemudian ada berat kain, kemudian ada lagi waktu. Dipisah menjadi 3 bagian ya. Yang pertama katanya kalau 3 mesin berat kainnya adalah 300 kuintal. Ini singkat dengan KW. Waktunya adalah 5 jam. Kemudian kalau 5 mesin dalam waktu 8 jam, berapa berat kainnya, gitu ya. Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini, kita bandingkan. Di sini berat ada jumlah mesin, berat kain, dan waktu. Maka, kita bandingkan berat kain dengan waktu, kemudian dengan jumlah mesin. Maka bentuknya jadi seperti ini. 300 per 5 dibandingkan dengan 3 sama dengan, kan ini kalau mesinnya makin banyak dari 3 ke 5, otomatis kainnya pun makin banyak gitu ya, makin berat. Maka ini adalah perbandingan senilai. Kemudian di sini X per lama pengerjaannya 8, kemudian mesinnya adalah 5. Di sini kita bisa langsung ubah ke dalam perkalian silang. Nah, ini kemari gitu ya. Berarti jadi 300 per 5
dikali 5 sama dengan X per 8 dikali 3. Nah, dari sini bisa kita selesaikan. Pertama kita coret-coret dulu bagian pertama dan bagian kedua. Oke, nih berarti 5 dengan 5 gitu ya. Kemudian ini bisa nih 300 dengan 3. Dapat berapa? Dapat 100. Berarti tinggal 100 sama dengan X per 8. Bisa dikali silang. Maka X sama dengan 100 dikali 8. Maka X-nya adalah 800. Maka yang diperoleh adalah 800 kuintal dengan 5 mesin selama 8 jam. Kita lanjut ya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 40 hari dengan 15 pekerja. Oh, kita buat tabelnya aja seperti tadi. Berarti ini waktu pekerja. Nah, ini itu udah jelaskan waktu pembahasan soal perbandingan. Nah, kita tuliskan apa yang diketahui. Yang diketahui adalah 40 hari 15 pekerja. Berarti di sini 40, di sini 15. Kemudian setelah 12 hari, pekerjaan tersebut terhenti 1 minggu. Berarti udah bekerja 12 hari gitu ya. Berarti kita kurangin. 40 dikurang 12, berarti sisa 28 hari. Pekerjaannya masih sama ya, masih sama-sama 15. Terus terhenti 1 minggu. 1 minggu ini adalah 7 hari. Terhenti 7 hari, berarti si 28 hari tadi kita kurangin 7. Diperolehlah 21 hari. 21 hari lagi supaya pekerjaan itu harus selesai gitu ya. Berarti yang ditanya di sini adalah banyak tambahan pekerja X. Kalau katanya sudah tambahan pekerja, sudah pasti perbandingan berbalik nilai gitu ya. Maka yang kita perhatiin adalah ini. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kita bandingkan saja, berarti jadi 28 per 21 sama dengan X per 15. Tinggal coret nih. Bagi 7 bisa ya. Bagi 7 dapat 4. Bagi 7 dapat 3. Samping-samping bisa dicoret. Gimana, Miss? Nih, ini dengan ini dapat 5. Berarti X-nya adalah 4 kali 5. Maka pekerjanya adalah 20 orang. Tapi yang ditanyanya adalah tambahan. Maka tambahan pekerjanya adalah berapa? Tambahan pekerja. Nah, kalau ditanya seperti ini berarti kita kurangkan ya. Tambahan pekerjanya kita kurangkan sama pekerja yang awal tadi. Berarti 20 orang dikurang dengan 15 orang. Maka tambahan pekerjanya adalah 5 pekerja. Ya, sebuah mesin di suatu pabrik minuman mampu memasang botol untuk 16 botol, waktunya 96 detik. Banyak botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 3 menit. Pertama 96 detik, ada 16 botol. Di sini 3 menit, berarti ini adalah perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai kita bandingin 16 botol, di sini 96 detik gitu ya. Nah, kalau 3 menit berapa? Ini ingat. 3 menit itu adalah 3 kali 60 detik. Maka 180 detik. Nah, 180 detik ini berapa banyak botol gitu ya. Kita bandingin aja. Karena dia perbandingan senilai, maka 16 per X sama dengan 96 per 180. Ini sama-sama kita bagi 6. Bisa ya? 96 bagi 6 dapat 16. 180 bagi 6, 30. 16 dengan 16, berarti tinggal X sama dengan 30. Maka banyaknya botol yang dapat ditutup selama 3 menit adalah 30 botol. Thank you for watching.